Ya, kita ini sebenarnya sudah kenal lama, sesama instruktur juga. Cuman Coach Riva ini lebih ngehits di Surabaya. Ya, Kalau iya, sama-sama. kalau saya kebetulan lebih banyaknya melanglang buananya di online. Jadi saya sebagai nutritional therapist banyaknya menghandle konsultasi-konsultasi online untuk pencegahan, terus untuk alternatif terapi medis, juga untuk konseling gitu. Nah, kebetulan Coach Riva ini kan sempat kita ngobrol-ngobrol ya, karena Coach Riva ini kan sering ya banyak member yang ikut olahraga, ikut tabata, ikut apa aja tuh. Strong loh ini coach ini, jangan dianggap remeh. Udah gitu suaranya menggelegar lagi saat praise and worship. Was. Iya. Pas kita lagi ngobrol ya coach Riva sih bilang kan uh, di antara member-member kan banyak tuh program-program yang membentuk badan. Tapi kok banyak yang gagal gitu. Mungkin kita bisa bikin lah kayak IG Live yang membahas orang-orang itu gagal karena apa sih gitu. Kan ada beberapa contoh yang memang manusia fana yang nggak bisa mengikuti program ketat. Iya, iya, Oh, iya. Apa namanya? Kan kita udah kenal lama. Jadi aku ngeliat kamu juga lebih lebih aktif di nutritionnya ya, gitu loh, nutrition terapisnya. Jadi aku juga pengen tahu nih, apa namanya, kalau kamu menghandle orang untuk nutrition sebagai nutrition terapis itu seperti apa gitu kan. Jadi kepo gitu loh aku. Nah, kan malam ini kita mau bahas tentang sehat optimal ya. Sehat optimal, apa namanya? Tunggu. tuh. Sehat optimal saat hidup kurang ideal. Sudah saya pin itu. Tadi ya, Woi. kamu udah pin ya. Oke, Iya. sehat. Belum lah David, aku juga udah lama sih nggak nge-live begini. Biasanya live-nya kan olahraga ya, kali ini kita ngobrol-ngobrol kan gitu loh. Iya. Gitu. Iya, Biasanya dengerin nggak bisa bicara yang ngap-ngap ya. iya. Kan kita lagi bahas ini nih sekarang, sehat optimal saat hidup kurang ideal. Nah, kan sekarang ini kan banyak orang yang berupaya dengan berbagai cara untuk bisa hidup sehat gitu kan. Terus tapi kadang-kadang mereka juga nggak bisa mencapai goal yang mereka inginkan kan gitu loh, karena beberapa kendala gitu kan. Nah, mungkin Coach David ya, bisa share tentang tipsnya, triknya untuk kita bisa mencapai goal yang kita inginkan gitu, terutama untuk kesehatan yang ya mungkin selain olahraga gitu kan. Gitu. Kalau olahraga pasti itu kan salah satu. Kalau olahraga kan kalau aku bilang sih kalau olahraga itu jadikan olahraga itu sebagai gaya hidup seperti kita berdoa, bener nggak sih? Ya kan? Aku Iya. selalu share Oh, begitu sih, gitu loh. Nah, kali ini kan pengen dengar dari yang lebih lebih pakar gitu kan, nutrition terapis gitu. Mungkin kamu bisa share ke kita. Silakan. oke, selagi saya sharing, mungkin teman-teman yang mau curhat bisa chat ya di sini. Jadi tipikal apa jurang pemisah antara yang body ideal dengan yang tidak. Kira-kira apa yang mau curhat bisa tolong ketik gitu nanti mungkin kita bisa baca ya, bisa handle Ya, satu persatu. ya. Jadi biasa kan orang untuk body ideal kan banyak cara ya. Tinggal di Google, tinggal di prospek orang, biasanya banyak tuh. Yang paling umum tuh ya yang kayak program-program diet, yang pakai suplemen, yang ngatur makanan, eat clean, ada keto diet, ada OCD, ada yang apa sampai intermittent fasting, paleo, sampai ada apa ya, macam-macam lah gitu. Belum lagi produk kesehatan juga macam-macam ya. Ada yang untuk fat burner, ada yang suplemen, ada yang nahan nafsu makan, ada yang ningkatin nafsu makan. Ya, ini sangat begitu banyaknya cara untuk apa sehat optimal. Jadi kebanyakan tuh orang-orang jadi bingung nih, mau pilih yang mana yang optimal. Dan saya ngeliat tuh banyak orang habis coba ini 3 bulan, oh kok nggak cocok, akhirnya ganti 3 bulan lagi, ganti ini. Belum lagi yang sampai pola makannya tuh, oh dietnya dengan makan nanas sama apa gitu. Ada juga yang dia cuma minum air gitu kayak ubur-ubur. Ya ampun. Itu keren keren yang saya handle ya. Bahkan yang paling ekstrim tuh sampai ada ya gangguan mental gitu sampai anoreksia, bulimia, sampai yang apa nyebutin kata diet untuk memulai new habit aja dia sampai trauma karena saat dia baru mulai beberapa hari ada teman-teman yang ngejek, lu mah nggak mungkin bisa lah untuk bentuk badan. Jadi ini banyak ya dilema. Ya selama ini kalau teman-teman banyak dilihat di sosmed kan yang sukses-sukses tuh, yang glamor, yang wah bisa makan bebas tapi gini tapi begitu ketahuan sama aja juga mesti jaga makan, terus minum vitaminnya bisa sampai jutaan. Jadi oh belum lagi ada yang operasi. Ya, Buat pasti. nah, Jalan ninja. ada yang Bisa. hipnoterapi itu sekarang ada Ya, yang gitu. iya.
Saya nggak akan bahas secara detail yang itu ya, tapi mungkin saya bakal kasih secercah harapan buat orang yang memang mau hidup sehat, tapi realitanya hidupnya susah untuk disehatkan. Ya, jadi mungkin, wow, sudah ada yang curhat, men. Iya, ada yang tanya tentang intermittent fasting sama diet karbo. Tuh kan. Jadi diet-diet itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Pada dasarnya yang saya kasih tahu ini, tolong carilah program yang sesuai dengan diri Anda sendiri. Jangan gara-gara artis yang endorse, atau teman bayi yang endorse, atau modal cuma testimoni, akhirnya Anda ikut-ikutan. Karena ini kan berhubungan dengan badan. Mungkin Anda beli elektronik, salah beli, rusak, fine, bisa beli lagi. Tapi kalau badan, trial and error, terus-terusan, itu nanti ada efek sampingnya, nanti saya akan jelaskan di setelah ini. Tapi mungkin saya akan bahas ya, contoh, target market untuk yang saya bahas hari ini apa sih? Ya, contohnya ya, ada orang yang saya nggak bisa disuruh diet karena pekerjaan saya tuh mau nggak mau ketemu orang dan makannya nggak bisa kontot, nggak bisa bawa makanan sehat. Terus bayangin kalau ketemu dengan klien makanannya sehat, malah kita nggak bisa connect, nggak ada closing. Ayo. Iya. Nah itu tipe-tipe makannya susah normal tuh. Ini contohnya apa? Biasanya profesi yang mesti entertain, yang mesti ketemu orang, bagian sales marketing, terus bagian apa? Ya orang MLM, asuransi, agent properti, ya pekerjaannya seperti itu makanannya nggak mungkin bisa dikontrol, apalagi kalau misalnya tipikal dia kerja sommelier misalnya, itu juri untuk menentukan kualitas wine anggur, mau nggak mau dia harus minum wine. Ayo yang mau diet kan alkohol nggak bagus tuh, kalau mau nggak mau dia mesti minum wine, atau dia food critic atau sering mukbang atau connoisseur gitu, atau dia executive chef yang mesti food tasting masakannya tuh. Bahkan ada koki yang karena saking seringnya dia masak di belakang, lama-lama dia enek nggak mau makan masakannya sendiri. Nah tuh ada lagi yang mau masak, iya kan, tamunya makan, tuan rumahnya cuma nontonin. Tuh kasihan deh lu. Kalau gitu saya bertamu aja ke sana ya, biar kau melihat aja. Nah, ada yang curhat. Jadi ya itu contoh tuh yang makan minumnya nggak bisa disehatkan gitu. Terus ada juga yang jam makannya nggak teratur. Nah contohnya apa nih? Ini orang-orang media atau reporter gitu, atau asisten rumah tangga. Tunggu anak majikannya selesai makan dulu baru dia bisa makan tuh. Terus ya benernya sih sesama coach ya, instruktur biasa makannya orang. Alah. Saya. Yuk, mega gym. Habis kelas ini mesti cepetan makan. Habis itu ke tempat selanjutnya ke kelas. Nggak ada waktu, jeda waktunya itu dari ini harus ada jam setengah jam lagi, harus ke sini. Akhirnya jam makan siangnya mundur, ya kan? Nah itu kan pasti banyak tuh kayak trainer coach, kayak instruktur, mereka yang sibuk ngajar akhirnya lupa makan gitu. Oh, malah ada yang lagi makan terus tiba-tiba membernya udah datang, ternyata dia berubah pikiran gitu. Karena sesama instruktur. Bisa empati ya. Tuh. Tapi nggak cuma instruktur ya, yang bidang-bidang kesehatan itu belum tentu orang kerja di kesehatan itu sehat. Soalnya yang misalnya medis, dokter, perawat, terapis, tukang pijat, itu jadwal kerjanya kacau itu. Jadi jamnya bisa sampai ya bahkan nggak makan sama sekali. Belum lagi yang pekerjaannya yang jam makan sudah, tipe makanan sudah, terus apa lagi ya? Oh, misalnya lingkungannya nggak memungkinkan. Kenapa? Jam istirahat kan juga mempengaruhi ya jam tidur, ya kan? Oh ya, misalnya itu yang jam tidurnya kacau. Jadi yang misalnya kerjanya security, ayo sudah kerja 12 jam dapat shiftnya Batman. Yang kerjanya DJ, ayo yang di F&B. Iya, perhotelan. Ayo yang accounting ngerjain night audit gitu. Belum yang jadi misalnya jadi asisten GM kalau di perhotelan tuh, Mas, IO. Itu yang jamnya kacau banget. Jangankan jam makan. Belum lagi IO-nya wedding. Wow, jam 2, jam 3 pagi mesti persiapan karena kliennya mesti di make upin. Itu yang make up artis ya. Ya duit memang ya, tapi ya jamnya kacau gitu. Atau mungkin pekerjaan yang lumayan stressful banget. Jadi kayak misalnya kayak arsitek, semakin sukses kan dia dikejar deadline-nya lumayan tuh. Atau yang kerjanya di dunia media sebagai editorial misalnya, yang ngedit videografi dan kawan-kawannya. Mumpung iya, kalau yang di dunia kreatif itu mumpung idenya lagi ada, lupa ya segalanya. Gitu. Terus mungkin yang tempatnya agak toksik. Bukan toksik teman kerjanya ya, maksudnya beneran toksik karena di sekelilingnya dia misalnya yang ojol gitu, kena polusi gitu, terus kena rokok atau dia juga ngerokok, terus apalagi ya
pekerjaan-pekerjaan mau nggak mau ini yang saya akan address, yang fokuskan ini orang-orang yang kasihan nih. Mau sehat, ini tipe-tipe orang yang disuruh misalnya, oh setelah jam 6 nggak boleh makan, ya mati yang satpam night shift. Terus suruh apa? Makannya, oh misalnya bodybuilder, terus suruh defisit kalori, ya ototnya kempes. Tuh Benar. atlet yang Iya. hanya mesti 8 jam lebih olahraga, terus suruh eat clean, waduh, apalagi yang diet low carb, aduh, terus tenaganya dari mana? Belum yang tipe-tipe yang ikut Ironman, full marathon, ultra marathon, ya seperti itu loh ya. Ya, Kalau aku David, kalau aku nggak bisa diet, maksudnya nggak bisa kayak harus pengen nyoba intermittent fasting gitu. Kayaknya belum bisa karena ya itu kan kalau ngajar kan kita butuh ekstra tenaga toh. Kalau disuruh intermittent fasting pernah aku coba dan aku ngajar keringat dingin loh. Karena kita pengen tahu kan apa yang cocok buat tubuh kita ya kan. Karena kan kalau diet-diet itu kan cocok-cocokan kan. Menurut kamu gitu kan? Cocok-cocokan, ada yang orang lain bisa berhasil, tapi kita coba diaplikasikan ke kita nggak berhasil kan, ada begitu kan David? betul. Pada dasarnya sih nggak semuanya solusinya harus diet. Iya. Ya itu Ya, rasanya itu yang paling oke. Kan nggak bisa tubuh itu ditekan terus harus diet, kita harus ini. Itu kan juga nggak bisa buat jangka panjang kan gitu loh. Iya kan? betul. Ya, just info ya, kalau kita berdua ini bukan pejuang diet ya, kita makan segalanya. Jadi mungkin viewersnya kalau suka dengan topiknya kita, say thank you gitu, mau kirim makanan kita nggak nolak kok. Ya, nah ini contohnya juga milik restoran nih ya, gitu. Mau nggak mau makannya kacau-kacau. Nah, jadi mungkin saya kasih solusi ya, barusan kan saya sudah ada address target audiensnya apa. Nah, contoh misalnya tadi kan Coach Riva sudah bilang nih, saya bukan tipe yang bisa diet-diet, lagian kan juga instruktur. Mau nggak mau, perlu tenaga. Kalau diet lemes nanti member malah kalah kuat daripada member. Betul. Nah, biasanya pekerjaan yang perlu stamina yang tinggi, nomor satu ya diusahakan jam makannya teratur ya. Karena jika jam makannya justru tidak teratur, itu akan mengurangi distribusi tenaga. Mungkin kalau teman-teman olahraga ya seminggu 2 kali, seminggu 3 kali nggak apa ya. Tapi kalau tipikal instruktur itu bisa tiap hari ngajar. Dan satu hari itu bisa 2 sampai 3 kelas. Lama-lama umur sudah kepala 3, kepala 4, kepala 5, suwe. Oh, capek. Ya, ya. Jadi, apa itu? nah, jadi kayak tipe-tipe diet seperti itu juga susah untuk intermittent juga, karena intermittent kan ada jendela makan. Terus tipe-tipe yang terlalu mengontrol makan juga agak susah ya. Jadi tipe instruktur atau pekerjaan yang sangat mengeluarkan fisik atau mungkin ya contoh yang banyak memakan kalori ya, itu yang banyak pikiran. Jadi jangan kira cuma instruktur aja yang bisa capek. Pekerjaan yang banyak pikiran juga kayak customer service, yang telemarketing, itu kan banyak pikiran. Nggak capek secara fisik, banyak pikiran itu juga bakar kalori dan pemakaian oksigennya juga sama banyaknya, plus stres. Nah, hal seperti itu biasanya akan mengganggu satu di nafsu makan. Jadi, beda antara kenyang dan laparnya itu jadi beda tipis gitu, nggak tahu bedanya. Jadi kalau bisa jam makannya teratur itu supaya badan itu sudah ada body clock. Jadi jangan makan pas tuh apa lapar baru makan. Jangan tunggu sampai seperti itu. Jika Anda tunggu lapar dulu baru makan, apalagi saking sibuknya, itu nanti bakal ganggu satu sistem pencernaan pastinya. Itu kalau kena mah, asam lambung, sampai GERD, di mana Anda juga nanti akhirnya ya kena infus keluar ya resep dokter kalau kena asam lambung atau GERD itu sekali ketemu minimum 800.000 just info. Ya, kita ngerasain. Terus ya, selain pencernaan nanti juga akan mengganggu liver karena pola yang kurang sesuai itu biasanya hormon stresnya meningkat dan akhirnya nanti mengganggu insulin sehingga gula darahnya itu tidak terdistribusi secara normal. Gula kan sumber energi. Jadi untuk orang-orang yang seperti ini biasanya yang ketergantungan kafein, ayo banyak itu. kalau tanpa ini ya kan gitu perlu kafein atau pre-workout. Nah sebenarnya nggak perlu pre-workout kalau teman-teman sudah distribusi tenaganya lumayan. Nah, jadi solusinya makan yang tepat waktu sebisanya, terus tentukan jam untuk makan beratnya itu kapan. Ya, jika makannya telat plus minus 1 jam, itu maksimum untuk makannya telat. Kalau lebih dari itu, ganjel. Makan sesuatu supaya badan masih ingat, oh ini jam makanku. Gitu. Terus untuk yang tipe-tipe seperti ini, hindari makanan comfort food yang instan. Ya, jadi cemilan-cemilan yang berkemasan, keripik, kerupuk, permen, ya, mungkin itu bikin jos, tapi itu tenaganya cuma naik 15 menit, 30 menit, setelah itu lapar lagi. Ya, terus untuk makan berat, jangan cuma sayur dan buah-buahan, kecuali Anda kambing, ya monggo.
makan berat itu beneran ada protein, karbo, dan serat dikombinasikan. Kalau makan cuma sayur dan buah-buahan, karena itu mengandung serat yang tinggi, otomatis nanti laparnya juga lebih cepat. Gitu. Itu tidak cukup untuk store energi, ya. Jadi contohnya seperti itu. Jadi nggak perlu untuk tipe-tipe seperti ini tidak perlu dikasih fat burner atau diet, eat clean seperti itu. Justru asupan makanannya harus lebih teratur dan ditambah. Jadi untuk case seperti ini bisa minum vitamin itu dianjurkan. Minimum lah multivitamin, ya. Nggak perlu yang stem cell atau apa kayak gitu yang aduhai gitu, nggak perlu. Ya, minim multivitamin. Kalau misalnya ada gangguan lain, misalnya ya kayak misalnya Coach Riva udah jadi coach 10 tahun lebih misalnya, berarti badannya sudah rusaknya lebih lama. Sama-sama dulu. Ya, jadi misalnya, aduh, saya nggak teratur, atau oh rambut saya mudah rontok, oh kulit saya kok jadi kusam, oh kok tenaga saya kurang jos, atau oh saya gangguan tidur. Nah, misalnya seperti itu, baru ditambah vitamin atau suplemen yang bisa membantu itu. Ya, Iya. jadi itu tips caranya memprogram diri sendiri. Jadi kasih fondasi nutrisinya, setelah itu kalau ada case-case yang lain, nah baru dikasih vitamin tambahan contohnya. Jangan kayak, oh rambut saya rontok, vitamin ini. Oh mata saya agak blur, kasih ini. Jangan seperti itu, karena vitamin atau suplemen itu bukan obat ya. Gitu. Oke. Ya. Jadi kan kalau sehat optimal kan salah satunya, tadi kamu bilang ada dari pola makan ya, makan. Kalau dari pola makan yang bagus menurut David, kayak mungkin kan kita kalau dilihat dari kayak apa namanya, kalau baca dari secara teori kita bisa makan 5 kali kan David gitu kan, tapi kan dengan berbagai maksudnya nggak semuanya karbo. Nah kira-kira kamu bisa nggak apa aja sih kalau dari 5 itu mungkin kita harus sarapan kan, katanya kan kalau sarapan kan memang penting ya gitu. Mungkin dari sarapan mungkin kita sarapan apa, terus diantara sarapan dengan kita ke makan siang kan ada jeda, itu mungkin kita harus ngisi snack-snacknya apa mungkin yang baik gitu, terus nanti jamnya jam berapa antara sarapan, snack, dan apa namanya makan siang, terus ke makan malam. Mungkin kan bisa kasih kita apa namanya inputan gitu, atau kasih tahu ke kita gitu loh, infoin ke kita apa aja itu. Paham. Jadi wah ini jam makannya udah ngalang-ngalain sholat 5 waktu ya. Kan menurut teori banyak yang bilang Oke. Ada kan bilangnya yang ngomong gitu ya, makan 5 kali sehari, kecil-kecil dibagi gitu. Ya, itu untuk orang normal oke lah ya. Tapi bayangin kalau Anda kerjaannya ya kayak instruktur lah, mau 5 kali sehari. Iya. Terus di antara 5-5-nya itu habis makan mesti ngajar. Itu alamat saat kelas bisa muntah itu. Ya, tapi kalau jadi mungkin saya mungkin buat yang sibuk-sibuk, mungkin kamu ada apa ya, kayak ada info tentang pola makan yang bagus. Jadi saya sederhanakan ya, satu hari 24 jam, paling tidak kan ada 8 jam kita tidur. Nah, waktu produktifnya kita rata-rata kan 12 jam. Nah, dari 12 jam itu minimum ada 2 makan berat, main meal. Ya, jamnya tentukan sesuai dengan shift Anda. Oke, contoh, untuk yang kerja kantoran jam 12 sama jam 6, oke, itu jam makan siang dan jam makan malam. Tapi kalau misalnya kerjanya ada shift pagi dan shift malam, ayo. Nah, misalnya bisa antara jam setelah pulang shift subuh, jam 5 baru pulang ke rumah, habis itu tidur. Nah, itu bisa jadi dinernya. Jadi subuh itu bisa waktu makannya itu kayak makan malamnya orang normal, setelah itu tidur. Begitu bangun, makan berat lagi di situ. Jadi paling tidak dalam 24 jam itu ada 2 main meal. Di luar itu snacking is okay, tapi dilihat dulu. Kalau misalnya contoh ya, tahu dari mana sih kalau saya jam makannya tepat dan saya kenyang? Contohnya kalau jam 12 itu sudah makan, kalau jam 2 atau jam 3 sudah lapar, berarti makan beratnya itu kurang berat atau kurang protein. Ya. Jadi harus paling tidak dari jam 12 makan, paling tidak jam 5 atau jam 6 baru mulai lapar. Kalau lebih awal dari itu berarti kita makannya ada yang kurang. Gitu. Dan kadang kan teman-teman ada tuh yang diet karbo tuh. Hati-hati diet karbo terus akhirnya nggak makan nasi putih misalnya, karena takut nasi putih ini banyak mudah bikin gemuk. Nah, yang bikin gemuk itu bukan nasi putihnya, tapi badan kita tidak bisa memproses nasi putih. Jadi nasi putih itu nggak berdosa. Ya, yang perlu iya nasi putih itu tetap enak. Dan tahu nggak nasi putih itu bikin kita kenyang lebih lama. Dan kalau kita makannya tinggi protein misalnya, nasi putih itu bantu supaya kita BAB-nya lancar, nggak sembelit. Nah, jadi Anda tahu, by the way nasi putih itu juga mengandung antioksidan warna putih. Tuh. Mirip dengan kalau bawang putih, bengkoang. Nah, nasi putih itu masuk dalam kategori itu. Ya. Jadi jangan takut sama itu. Intinya makan berat. Nanti biar badan Anda yang sensitif, pelajari kebutuhannya gimana sih. Jadi kita jangan micromanage. Semua tubuh itu template-nya beda-beda. Jadi jangan dengan program diet ini Anda samakan ke diri sendiri. Siapa tahu ternyata Anda punya histori kena PCOS,
gangguan hormon, GERD berkepanjangan. Tuh, kalau GERD memang perlu 5 kali sehari makannya, gitu. Tapi kalau normal belum tentu. Saya aja 2 atau 3 kali, gitu. Ya, tuh. Nah, jadi kita bisa makan kalau untuk yang sibuk-sibuk selama 24 jam, berarti makanan utamanya 2 kali ya, disesuaikan dengan jam kebiasaan kita kerja, pulang kerja atau kebiasaan kita kerja lah ya, gitu 2 kali. Nah, kalau seandainya jamnya tuh kadang shift-shiftan, terus tiba-tiba atau mungkin jam kebiasaan kan kalau shift-shiftan tuh bisa pagi sampai sore yang kerja shift-shiftan, terus nanti tiba-tiba seminggu kemudian dia dapat dari sore ke pagi gitu kan. Nah, itu mengaturnya kayak apa itu? Seperti gimana itu ngatur makanan kalau shift-shiftan gitu? Itu biasanya tiap profesi dia bakal tahu kok jam makannya. Jadi paling tidak perlu 2 kali sehari. Nah, yang paling penting itu bukan di pola makannya aja ya. Jadi dilihat tipe pekerjaannya. Di situ biasanya kalau nggak bisa hidup ideal, otomatis dia kan nggak bisa sehat optimal. Nah, saya kasih contoh ya, gini. Misalnya orangnya kerjaannya body clock-nya kacau, karena kerjanya shift-shiftan, atau ya kayak contohnya pilot, pramugari. Itu nggak bisa keluar kerja lebih awal, parasut PI. Belum lagi kena tekanan kabin gitu, telinganya bisa keganggu, itu biasanya resiko vertigo, jet lag, insom. Ini saya kasih contoh yang paling ekstrim ya. Nah, yang seperti ini biasanya nggak cuma dari pola makan, kadang ngatur pola makan pun juga kurang, perlu nutrisi tambahan. Contoh yang body clock-nya agak kacau, itu biasanya livernya agak bermasalah, dan itu tandanya bisa dilihat dari perutnya buncit meskipun tangan dan kakinya itu kebentuk. Nah, semakin perutnya buncit dan keras, semakin parah kondisi livernya. Dan biasanya tuh kelihatan pigmentasinya jadi lebih mudah terlihat, terus jadi gampang capek. Hal-hal yang seperti itu tanda bahwa ya livernya lagi bermasalah. Nah, itu biasanya bisa dibantu dengan apa aja. Misalnya kunyit, temulawak, vitamin E, ekstrak dari kedelai itu ada biasanya membantu. Jangan justru, wah konsumsi protein tinggi supaya saya bisa langsing. Jangan. Kalau yang badannya sudah stres kayak gitu, Anda terlalu banyak kasih protein, apalagi yang direkomend sama orang-orang di gym misalnya, minum aja ini sama BCA dan kawan-kawan. Please, kalau Anda punya kasus khusus seperti ini, nambah protein itu justru akan menambah sampah pencernaan, justru nanti mengganggu liver dan ginjal. Ya, jadi kadang cuma perlu nutrisi-nutrisi seperti itu. Atau pekerjaannya sering minum alkohol, atau sering ngerokok, atau menerima asam rokok. Nah, itu biasanya akan kekurangan vitamin B kompleks, vitamin C, itu vitamin yang larut di air biasanya mudah hilang. Apalagi yang sering konsumsi kafein, kopi, teh, alkohol, itu biasanya lebih mudah ke toilet untuk buang air kecil. Nah, otomatis nutrisinya bakal banyak yang hilang di situ. Sodium, natrium. Jadi tipe-tipe orang yang, aduh kok gampang kram ya, aduh kok gampang pusing ya. Nah, itu perlu kayak vitamin C, vitamin B, omega 3, itu membantu. Ya, jadi misalnya instruktur yang ada 2 tipe instruktur. Instruktur yang ikut olahraga dan instruktur yang monitor. Coach Riva itu yang ikut olahraga. Saya termasuk yang ikut olahraga Muay Thai. Nggak bisa, udah ya pokoknya pukul itu aja gitu. Nggak bisa. Nah, untuk coach yang ikut olahraga atau yang aktivitasnya sangat tinggi, ya perlu nutrisi ekstra. Jadi dalam hal budgeting, siapkan berapa untuk nutrisi Anda gitu. Jadi saya kasih ya level-level tipikal pengeluaran nutrisi orang-orang ya. Untuk manusia awam yang pekerjaannya nggak ada aktivitas fisik yang lumayan tinggi, seharusnya pengeluaran nutrisinya itu 500.000 per bulan itu sudah cukup. Ya, itu untuk yang jarang bergerak. Tapi kalau by the way ini kalau budget Anda ternyata lebih tinggi nggak apa-apa kok untuk keluar duit lebih. Cuman ini biasanya standarnya seperti itu. Terus jika Anda medium misalnya olahraga 3 kali seminggu gitu, atau ya pekerjaannya mau nggak mau ya ada aktivitas fisik tapi medium nggak terlalu banyak gitu. Nah itu mungkin pengeluarannya bisa sampai 700-800 ribu. Jadi kalau Anda mau diet terus kegiatan sehari-hari Anda itu nonton drakor, itu nggak perlu ikut program yang 2 juta per bulan, oke? Ya, just info. Aduh, setelah ini saya bakal diprotes banyak distributor nih. Ya, jika Anda memang pekerjaannya atlet atau memang high intensity kayak Coach Riva, ya bisa ada yang budgetnya sampai 1 juta per bulan pun ada sampai 5 juta. Bahkan tipikal bodybuilder aja bisa keluar 5 sampai 10 juta per bulan ya bisa, tergantung kekuatan liver dan ginjal. Ya, jadi atau mungkin tipikal orang yang kerjanya mau nggak mau di endorse makanan yang merusak tubuh. Ayo, kalau Anda di endorse sama minuman soda, mau nggak mau kan mesti minum yang soda-soda. Ayo, badannya kurang sehat kan pasti. Nah, itu investasi nutrisi supaya karena minum soda itu badannya bakalan keganggu di insulin, di
di pencernaan, di enzim pencernaan. Jadi Anda perlu suplementasi hal-hal yang bakal kebuang karena konsumsi hal-hal tersebut, ya. Jadi itu tipsnya untuk Anda jadi orang yang bijak. Nah, sekarang ini kalau apa namanya, kan Coach David sudah kasih tahu level-level ya kan untuk pengeluaran nutrisi. Nah, kalau seandainya sebagai aku nih, memang gini, kita punya klien gitu kan, kita punya klien atau ada orang yang aku mesti bagaimana ya untuk mengawali, aku mesti makan apa aja ini kalau seandainya aku olahraga atau mungkin dia tidak olahraga. Nah, untuk mengawali apa yang harus dikonsumsi ini, apa perlu mentor atau mungkin kita bisa menganalisa diri kan, tapi kadang-kadang kan orang nggak bisa ya menganalisa diri sendiri gitu, mereka perlu bantuan. Nah, kira-kira Coach David bisa nggak kasih tips supaya orang secara umum aja menganalisa untuk diri sendiri apa yang diperlukan gitu untuk nutrisi buat diri gitu. Oke, mungkin ini tips yang saya belajar dari gym ya. Buat teman-teman misalnya baru join gym, lihat kan di gym kan banyak alat-alat tuh dan kelas-kelas. Bingung mulai dari mana? Biasanya kan disarankan, ayo pakai PT, personal trainer, supaya dia bisa mengajarkan cara pakai alat dan mesin-mesinnya. Paling tidak ada ilmu awalnya bisa diantarkan, juga bisa cara pakai ya free weights, pakai TRX, pakai Bosu, pakai apa, itu supaya Anda diperkaya ilmunya untuk memakai semua fasilitas gym. Setelah Anda paham, Anda bisa jalan sendiri ya, Anda bisa lakukan gitu terus-menerus, bahkan tanpa bantuan personal trainer. Nah, sama dengan program kesehatan. Mungkin awalnya jika memang Anda bingung ya, karena di Google banyak banget informasinya, tawaran orang endorse-endorse banyak banget programnya, ya mungkin Anda bisa hire profesional untuk membantu dulu. Contohnya saya sebagai nutritional therapist, pada awalnya saya akan analisa pola hidupnya seperti apa, sumber stresnya seperti apa, kendalanya dia untuk sehat selama ini apa sih, terus sekarang ini apa yang selama ini dia konsumsi, apakah dia minum airnya cukup, atau dia tidurnya cukup, dia ada kondisi medis apa enggak, dia ada depresi apa enggak, ayo sekarang mental health juga perlu loh. Terus macam-macam hal itu nanti setelah saya tahu kondisi klien tersebut, biasanya saya akan baru membuatkan program. Bahkan kadang kalau misalnya ternyata kondisinya terlalu enteng, oh yaudah cuma perlu minum air, tuh bingung kan? Ternyata setelah minum air badannya jadi lebih sehat, nggak perlu macam-macam gitu. Jadi tiap orang beda-beda, tapi dari situ biasanya baru akan diberikan sebuah program untuk dia ikutkan. Kalau ternyata dalam perjalanan dia agak kesusahan untuk mengikuti program sehat tersebut, ya saat itulah perlu teman diskusi, mungkin perlu dimodifikasi. Mungkin setelah ngecek ini baru tahu ternyata, oh saya baru tahu ya ternyata saya alergi ini. Oh saya tahu ya ternyata saya nggak bisa makan ini. Nah dalam hal itu memang perlu seorang mentor yang bisa memonitor terus, guys. Lifeline gitu loh, ya. Jadi nomor satu carilah mentor, tapi jangan sales ya. Oh, saya baru akan gini kalau misalnya kau beli suntikan steroid saya, teh. Ada yang gitu, ya. Jadi itu perlu seorang mentor. Nah, nanti dari situ lama-lama kalau teman-teman sudah tambah pintar, ya bisa jalan sendiri. Nanti mentornya juga pasti happy. Kalau Anda bisa sehat sendiri kan bisa jadi contoh. Mungkin bisa referensi orang-orang yang salah jalan. Ya, jadi intinya kalau kita bisa cepat mendeteksi kita perlu nutrisi apa, kita bisa lakukan sendiri. Tapi kalau mungkin ada case-case khusus, mungkin perlu mentor ya, David ya. Oke. Ya, sekali lagi nih, ntar aku mau kasih tahu nih buat viewers. Kalau ada pertanyaan boleh ketik-ketik ya, apa aja boleh pertanyaan ya seputar dengan ini sehat optimal ini. Tapi jangan nanya tentang kapan bisa dapat duit dari mana, enggak ya, harus kerja ya. Jangan gitu kalau mau ngutang ya. Pokoknya pertanyaannya seputar kesehatan, mungkin olahraga juga, seputar olahraga juga penting, bisa kita bisa ditanyain lah ya. Ya. Nah, tadi ada satu yang kamu bilang, ini sebenarnya kayaknya kayak out of konteks ya, tapi kayaknya berkaitan sih tentang mental health. Sekarang itu kayak banyak banget tuh lagi orang yang kesehatan mentalnya itu terganggu, entah mungkin dari yaitu tadi dari pola makan yang nggak benar, pola hidup yang nggak benar, ya atau mungkin dia dari pekerjaan atau dari apa. Mungkin kamu bisa kasih info tentang mental health ini ke kita, gimana? Sebenarnya sehat optimal itu juga perlu didukung sama good mental health ya. Nah biasanya pada dasarnya manusia itu sudah diciptakan Tuhan. Fungsi otak itu tahu caranya untuk menyehatkan badan secara mental. Dan ada fungsi tubuh yang namanya amigdala, itu di otak daerah sini. Itu sifatnya jika kita mengalami kesakitan,
amigdala itu akan kasih warning, jangan lakukan ini lagi, nanti bisa celaka. Contoh kita pegang api, panas, kebakar tangannya. Ya, amigdala ini akan mendikte kita untuk, ini mekanisme untuk memproteksi kita juga untuk tumbuh kembangnya mentalnya kita. Nah, itu akan bisa abnormal jika kita tidak membangun itu secara optimal. Misalnya kena parenting yang buruk, kena trauma, kena shaming, dan kawan-kawannya. Nah, contohnya kalau di dunia kesehatan, mental health yang terganggu itu contoh ya, saya kasihkan habit yang aneh, yang pernah saya temuin. Sebelum makan, ditimbang. Setelah makan, ditimbang. Ayo, itu. Terus, setiap kali mau makan, setiap bahan makanannya ditimbang dulu. Tuh, ya. Terus, sebelum makan, foto dulu menunya, baru diseleksi. Ini nggak boleh makan, ini nggak boleh makan, ini nggak boleh makan. Nah, aku pernah. Ya. Oke, iya, kita sama-sama coach. Terus, setelah ikut program 1 hari, kok beratku nambah 1 ons ya? Wah, ini udah nggak bener. Oh, sudah disalahin. Ya, kok 1 bulan nggak berhasil ya? Gitu, padahal dosanya 20 tahun. Kira baptis, gampang gitu langsung lahir baru. Ya, terus contohnya apa lagi ya? Banyak ya. Banyak sih. Ya timbang itu loh, yang biasa sering aku temuin ya. Dikit-dikit timbang, akhirnya dia sampai olahraga itu sampai berjam-jam karena saking takutnya berat badannya naik gitu. Padahal akhirnya kan menyiksa diri sendiri gitu, karena dia olahraga setiap hari. Dan aku ada nemuin klien seperti itu, dia olahraga bisa lebih dari 1 kali olahraga mungkin 3 jam, 2 jam, 3 jam itu dia olahraga, saking takutnya dia naik berat badan. Padahal kalau dilakukan terus bisa menyiksa diri sendiri kan, bisa overtraining kan, Dewi. Betul, tuh olahraganya banyak banget tapi nggak bentuk-bentuk padahal sudah member gym 10 tahun. Tuh, pasti something wrong. Tapi ada juga yang sampai penggila produk. Oh, iya. Tiap 3 bulan pasti ada produk baru yang lagi ngehits, dia coba. Ya akhirnya badannya kacau, itu biasanya mengganggu enzim pencernaan. Terus akhirnya tahu-tahu dia kena autoimun atau ada alergi baru, itu ada yang gara-gara itu. Tiba-tiba gatal-gatal sendiri, ada bentuk-bentuk di tangan, kena dermatitis, autoimun tiba-tiba kena lupus, leaky gut, Sjorgen, ya macam-macam. Bahkan ada yang kena kanker gara-gara konsumsi suplemen yang salah. Malah saya ada yang klien misalnya kena bipolar gitu, yang nggak boleh konsumsi alkohol atau kafein. Dia mau ngecilin badan, dikasih fat burner. Ya ngomongnya sih di komposisinya nggak ada kafein, tapi mengandung guarana. Itu kafeinnya 5 kali lipat by the way. Akhirnya dia sinting masuk rumah sakit jiwa. Tuh. Oh, jadi mungkin dari sini saya bisa tambahin poin terakhir aja ya, Coach Riva ya, supaya nggak kelamaan ini. Dari mana sih kita tahu kalau program kita efektif? Nah, tolak ukurnya apa? Ya. Oh, nomor 1, dompet kita nggak bocor. Nggak. Kalau itu relatif. Ya, yang pasti 1, Anda enjoy dalam hal makan makanan. Itu yang paling penting. Kalau enggak, kita jadi satu-satunya makhluk hidup yang diciptakan Tuhan yang makan karena lifestyle, bukan karena Anda mesti bertahan hidup. Milih-milih macam-macam. Nomor 1, enjoy. Betul, enjoy your food. Ya, gitu. Terus kedua, itu lihat respon dari badan. Apakah kulit wajah Anda glowing, atau mudah jerawat, atau mudah berkeriput, apakah ada pigmentasi berlebihan, atau rambutnya mudah rontok, atau Anda lihat di balik kelopak mata Anda, apakah ini warna merah atau tambah pucat. Gitu. Terus tanda-tandanya juga, tidur Anda, deep sleep-nya apakah bagus. Jadi deep sleep itu tidur 6 jam, 8 jam, bangun tidur seger. Kalau bangun tidur capek, something wrong, berarti salah program. Terus biasanya untuk berat badan, memang berat badan tidak harus jadi patokan, tapi bisa jadi salah satu tolak ukur. Jadi misalnya dulu Anda cepat naik, tinggi, terus turunnya juga drastis. Nah, seharusnya kalau programnya benar, lama-lama kurvanya ini lama-lama jadi linear. Contoh ya, kalau orangnya sehat, saat liburan, makannya hauce, naik 10 kilo misalnya. Nah, setelah pulang dari liburan, seharusnya sudah badan bisa recovery dalam waktu 2 minggu atau sampai 1 bulan sudah kembali normal. Tuh. Misalnya agak telat pun 2-3 bulan sudah oke. Tapi kalau lebih dari itu berarti ada gangguan metabolisme atau ada gangguan organ di dalam. Tuh. Terus Anda mudah capek, atau Anda mudah emosi, bukan karena pekerjaan ya, tapi emosinya jadi nggak masuk akal sampai ke tahap OCD, Obsessive Compulsive Disorder, atau mulai panic attack, overthinking. Nah, itu tanda-tanda Anda mungkin programnya bermasalah. Gitu. Karena memang ada yang nutrisi kalau salah dikonsumsi itu bisa meningkatkan ya kecemasan. Dan juga misalnya nafasnya bisa nggak deep breath. Nggak semua bisa loh. Yang depresi biasanya itu nafasnya pendek-pendek. Gitu. Percuma programnya bagus, perutnya six pack tapi napas Anda pendek. Gitu. Nah, terus nafsu makan Anda, apakah Anda
kalau mulai nggak doyan minum air, nggak doyan makan sayur dan buah-buahan, atau mestinya makan yang manis tapi lidahnya rasanya kecut. Nah, itu sudah gangguan programnya salah. Terus buang air besar, sehari sekali itu yang ideal, 2 kali kalau Anda makan all you can eat tiap hari. Ya, lebih dari itu diare, Iya, kurang dari itu sempit. Ya, buang air kecil juga. Kalau Anda sering pipis, itu berarti ada gangguan di hal-hal yang Anda konsumsi mungkin sifatnya tinggi diuretik. Jangan gampang dibohongin orang kalau itu, oh itu saat-saat detox. Enggak, ya. oke. Kalau Anda terlalu sering pipis, itu bakal mengganggu fungsi ginjal, mengganggu syaraf, dan juga untuk wanita terutama bisa resiko infeksi saluran kemih. Ya, yang suka minum-minum jamu, terus teh, kopi, jus, Ya, itu hal-hal yang sifatnya diuretik. Benernya kalau sekali tempo itu bagus, tapi kalau tiap hari sampai mengganggu buang air kecil itu berarti bahaya. Ya, itu contoh-contoh yang simpel. ya. Jadi nggak apa namanya kalau seandainya kita udah bisa mengatur pola makan dan pola hidup kita sebenarnya apa namanya hidup kita pasti sehat ya, David. Tanpa perlu Iya. tanpa perlu apa ya, tanpa perlu mungkin harus ke dokter atau kayak vitamin kan vitamin kan pada dasarnya cuman suplemen kan tambahan ya kan David. Mm-mm. Iya, Ya, pembahasan cukup menarik, aku juga dapat ilmu nih gitu. Dapat ilmu ini yang pernah sering aku tanya tapi sering aku baca-baca juga cuman kadang aku belum dapat jawabannya, ini ternyata ada nih di kamu tadi ini pembahasan kita ini luar biasa David, senang banget aku bisa bisa apa ngobrol bareng sama kamu ini, sering-sering lah ya thank melatih saya juga ini. Ayo, gimana caranya supaya lampunya lebih menyala ya? Gitu. Oke, ini kayaknya kita sudah 1 jam atau belum ini? Udah 1 jam kayaknya ya. Uh, Kurang dikit, ya, kurang mungkin dikit waktu ya. sudah selesai ya. Cukuplah untuk kali ini ya kan sebagai pemanasan. Mungkin next kita bikin lagi, mungkin dengan pembahasan yang lain ya kan. Tetap narasumbernya Anda. Saya bagian bertanya-tanya saja. Oke, ya udah. Ini ada pertanyaan-pertanyaan nanti deh. Tapi kan pasti tadi kejawab juga lah ya. Kayak ini Cenovita ini gimana bisa makan banyak tapi tetap kurus. Ya Cenov ini. Oh, ini paling gampang ini makan banyak tapi tetap kurus. Makan banyaknya bawa saya. Nanti saya akan pajakkan 80% makanan Anda. Sering-sering lah undang kita berdua untuk makan-makan ya David ya. Iya, Karena kita nolak. Bukan, kita nggak nolak. Oke, kalau iya. begitu untuk malam hari ini cukup sekian ya pembahasannya. Semoga bisa menjadi berkat buat kita semua. Mungkin ilmu-ilmunya, tips-tips dan trik buat untuk hidup sehat bisa diambil di sini. Gitu. Oke, kalau gitu kita cukup ya David ya. Oke, thank Oke, you sampai ketemu sudah lagi. di-host ya, Ya, mantap. oke, selamat Ya, malam. teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan nanti tinggal japri ya Ya, di iya. sosmednya kita tuh. Nanti biar bisa dianalisa per orang ya. Iya. Everyone is special, oke? Yes. Oke, sampai Oke, dulu. thank Selamat you. malam semuanya. Yo, bye-bye. Bye.